Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang apakah SKP3K bisa digadaikan di bank dan apa syaratnya. Nah, di video kali ini kita memang khusus membahas tentang kemarin ada yang bertanya apakah SKP3K bisa digadaikan. Nah, kita simak bersama-sama ya, Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe, tombol di sebelah kirinya ya Bapak Ibu, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate. Nah, aparatur sipil negara ASN yang diangkat sebagai pegawai di pemerintahan akan menerima surat keputusan atau SK pengangkatan. Biasanya kita sebut dengan SK ya Bapak Ibu. SK pengangkatan ini bisa diperoleh pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, jadi baik PNS maupun P3K nanti akan sama-sama menerima SK. Kemudian tak hanya berguna sebagai dokumen resmi yang menyatakan status pegawai, SK ASN khususnya milik PNS sering digadaikan di bank sebagai jaminan pinjaman. Ya, memang sebagaimana kita ketahui ya, PNS itu identik dengan sekolahkan SK ya di bank. Tapi pertanyaan besarnya adalah apakah SK P3K bisa digadaikan di bank seperti milik PNS. Nah, ini pertanyaan besarnya. Sama seperti SK PNS, SK P3K juga bisa digunakan untuk mengajukan pinjaman. Faktanya meskipun bukan merupakan pegawai tetap pemerintah, namun SK P3K tetap bernilai sebagai jaminan pinjaman di bank. Nah, kesimpulannya adalah jadi SK P3K ini Bapak Ibu ya bisa digadaikan atau bisa disekolahkan di bank untuk mendapatkan dana atau pinjaman, bisa digunakan untuk membangun rumah gitu ya, membeli kendaraan, dan membeli tanah dan yang lainnya. Kemudian ini adalah salah satu contoh dari Bank Jombang ya, namanya adalah kredit P3K pegawai pemerintah perjanjian kerja. Ini artinya bahwa bank sudah bisa menerima atau bahkan bisa menerima SK dari pegawai pemerintah atau P3K. Nah, syaratnya apa? Syaratnya nanti tergantung banknya masing-masing ya, tapi ini untuk yang Bank Jombang yang di Jawa Timur itu pertama adalah mengisi formulir permohonan pembiayaan, kemudian fotokopi EKTP, fotokopi KK dan buku nikah, kemudian fotokopi daftar gaji terbaru, rekening koran 3 bulan terakhir, dan fotokopi SK pengangkatan P3K dan perjanjian kontrak kerja sebagai ASN. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu dapat disimpulkan bahwa P3K ini bisa ya, bisa menerima pinjaman dan bisa menggadaikan atau menyekolahkan SK-nya di bank. Nah, silahkan Bapak Ibu nanti tergantung di daerahnya mana, silahkan bisa mengunjungi banknya masing-masing. Kemudian SK P3K adalah dokumen yang diberikan kepada individu yang dinyatakan lolos rangkaian seleksi P3K dan telah melakukan pemberkasan. Nah, ini SK ini akan kita terima setelah melakukan semua proses, mulai dari mengisi daftar riwayat hidup hingga pemberkasan. Kemudian P3K baru bisa mendapatkan SK jika sudah memperoleh nomor induk P3K dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN ya. Kemudian namun ada kalanya instansi terlambat menerbitkan SK sehingga memakan waktu lebih dari 30 hari. Nah, ini tergantung berdasarkan pengalaman, tergantung dari banyaknya antrian ya, berdasarkan antrian ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi yang pasti SK Bapak Ibu itu tinggal menunggu saja, tinggal menunggu waktu. Nah, mungkin itu saja informasi kita pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.